Mungkin dalam kesempatan yang singkat ini kita akan coba langsung loncat kalau la qadarullah telah terjadi ini Ustaz. Misalnya sudah terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan tersebut gitu Ustaz. Lalu ini sakit gitu Ustaz ya. Ini apa yang harus dilakukan kalau qadarullah masyafa'al khususnya teman-teman sisters pada umumnya mungkin begitu pun brothers juga tidak menutup kemungkinan saat terjadi pasangan qadarullah masyafa'al berselingkuh, ini apa yang harus dilakukan pertama kali dan nasihatnya Ustaz. Kalau ada perselingkuhan? Iya Ustaz. Subhanallah. Iya, pertama sih yang pasti terjadi biasanya sakit hati. Masya Allah. Iya, pastinya sakit hati. Sebelum mungkin saran-saran nanti dari Ustadz Haris juga, ya, saya membaca apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang tips kalau seseorang itu disakiti oleh orang lain. Mungkin salah satu kasusnya ini, istri bisa aja selingkuh, suami juga bisa aja selingkuh, jadi sama-sama bisa disakiti gitu loh. Intinya yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Ahlus Sunnah juga menetapkan hal ini. Semua gerakan, semua perbuatan makhluk, semua perkataan makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, orang itu berselingkuh itu juga dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Allah yang ciptakan gerakannya, Allah yang ciptakan perbuatan dia seperti itu untuk kita, Allah yang ciptakan. Ya. Jadi orang ini harus juga melihat dari sisi ini agar dia sadar bahwa semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat membantu dia untuk memadamkan api sakit hati yang ada dalam dirinya. Pada saat dia tahu bahwa ini gak bakal terjadi kecuali dengan kehendak Allah dan ini juga ciptaan Allah semuanya. Dari sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baru kita bisa masuk kepada tips yang kedua, bahwa Allah tidaklah memberikan kita suatu musibah melainkan karena dosa yang telah kita lakukan. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah ada satupun musibah yang kalian rasakan kecuali itu ulah dari tangan kalian sendiri. Maka sebelum ngamuk-ngamuk, sebelum nulis status sampai viral, ya, dan lain sebagainya, muhasabah. Bahwa Allah nggak mungkin ngasih sesuatu begitu saja tanpa alasan. Muhasabah dengan banyak istighfar dan taubat. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dzanbah. Seorang hamba itu hanya berharap kepada Allah dan hanya takut kepada dosa-dosanya. Kenapa mesti takut dengan dosa-dosanya? Karena dosa ini memiliki efek samping yang luar biasa buruknya. Salah satunya apa? Bertubi-tubi musibah itu dari dosa. Ma nazala bala'un illa bin dzamb wala rafa'a bala'un illa bitaubah. Tidaklah bala itu turun, musibah itu turun kecuali gara-gara dosa. Dan tidaklah diangkat bala tersebut kecuali dengan taubat. Ya. Saya sengaja bawanya ke sini, ya. Bukan untuk ngamuk-ngamuk atau menceraikan dan lain sebagainya. Kayaknya yang kena kasus ini, nasallahu alaihi afiyah, udah tahu step-step ini. Yang dia belum step yang satu ini. Insyaallah. Ya, atau step yang dua ini gitu loh. Ya, bahwa ini diciptakan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala ingin juga dalam perbuatan atau dalam kasus ini kita bertobat kepada Allah Jalla wa ala.